Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Pratama Koja. Saya adalah seorang mahasiswa semester 2. Saya berasal dari Ternate, kuliah di Universitas Khairun Ternate, Fakultas Teknik Prodi Informatika. Nah, di prodi saya sendiri, saya dari kelas 2 IF3, NPM saya 073524111106. Nah, di video kali ini saya berkesempatan untuk membahas mata kuliah yang saya ambil di semester 2, yaitu mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Nah, apa sih arsitektur dan organisasi komputer itu? Baik, jadi arsitektur dan organisasi komputer ini dalam prodi informatika membahas komputer bekerja dari sisi perangkat keras hardware dan bagaimana sistem dirancang agar efisien dalam menjalankan program secara umum. Topik ini menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan membahas organisasi komputer terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita akan membahas tentang arsitektur komputer. Nah, materi pertama yang kita bahas yaitu organisasi komputer. Apa sih organisasi komputer? Jadi, organisasi komputer itu dia fokus pada bagaimana komponen perangkat keras komputer diatur dan bekerja sama untuk menjalankan perintah. Ini lebih berkaitan dengan implementasi fisik dari sistem komputer. Komponen dalam organisasi komputer itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah unit pemrosesan sentral. Unit pemrosesan sentral ini biasa disebut sebagai CPU. CPU adalah unit pemrosesan pusat. Unit pemrosesan pusat ini di dalamnya ada 3. Yang pertama ALU. ALU ini menggabungkan operasi aritmatika dan logika. Yang kedua register. Register ini penyimpanan kecil dalam CPU untuk data sementara, misalnya register, akumulator, dan program counter. Dan yang ketiga adalah unit kendali. Unit kendali ini dia mengontrol aliran instruksi dan data dalam sistem. Nah, komponen yang kedua adalah memori dan penyimpanan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, memori primer atau RAM. Penyimpanan sementara yang digunakan saat program berjalan. Dan yang kedua adalah cache. Cache ini memori kecil berkecepatan tinggi untuk mempercepat akses ke data yang sering digunakan. Dan yang ketiga adalah memori sekunder, hard disk dan SSD. SSD ini penyimpanan permanen untuk data dan program. Dan yang ketiga adalah komponen sistem bus dan input-output. Bus adalah jalur komunikasi antara komponen komputer seperti bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Yang kedua ini adalah perangkat input dan output, komponen seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan jaringan yang berkomunikasi dengan CPU. Dan yang terakhir adalah pipeline dan paralelisme. Pipeline ini teknik untuk meningkatkan efisiensi eksekusi proses dengan menjalankan beberapa tahap proses secara bersamaan. Dan yang kedua, paralelisme, penggunaan beberapa inti atau prosesor untuk menjalankan tugas secara bersamaan. Mungkin itu saja pembahasan tentang organisasi komputer. Kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan arsitektur komputer. Oke, pembahasan yang kedua itu adalah arsitektur komputer. Nah, jadi arsitektur komputer ini lebih fokus pada desain logistik dari sistem komputer, termasuk bagaimana proses eksekusi, bagaimana memori diakses, dan bagaimana perangkat keras itu dioptimalkan. Nah, komponen dalam arsitektur komputer itu terbagi menjadi 4. Yang pertama set instruksi atau ISA. ISA ini adalah arsitektur set instruksi. Ini menentukan kumpulan proses yang dapat dieksekusi oleh CPU. Dan contohnya RISC dan CISC. RISC ini instruksi sederhana dan cepat dieksekusi oleh contoh ARM dan MIPS. Nah, kalau CISC ini instruksi kompleks yang lebih fleksibel tetapi lambat. Contohnya x86. Nah, ini perbedaan keduanya. Kita lanjut ke komponen yang kedua. Komponen yang kedua itu adalah mode akses memori. Terbagi menjadi 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama adalah pengalamatan langsung. Pengalamatan langsung adalah alamat langsung dalam instruksi.
Dan yang kedua itu sebaliknya, pengalamatan tidak langsung karena alamat yang menuju ke lokasi lain dalam memori. Dan yang ketiga, register addressing. Data disimpan dalam register CPU untuk kecepatan tinggi. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Komponen ketiga ini optimasi kinerja arsitektur. Ini terbagi menjadi 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama, supercolor. Supercolor adalah CPU yang dapat mengeksekusi beberapa proses satu siklus clock. Dan yang kedua adalah multi-threading. Ini kemampuan CPU untuk menjalankan beberapa thread secara bersamaan. Dan yang ketiga adalah branch prediction, teknik untuk mengurangi penundaan akibat percabangan dalam program. Nah, yang keempat, terakhir, virtualisasi dan keamanan. Ini terbagi menjadi 2 poin penting di dalamnya. Yang pertama, tingkat hak istimewa. Ini adalah mode eksekusi berbeda. Contoh, mode pengguna versus mode kernel untuk keamanan sistem operasi. Dan yang terakhir, perlindungan memori. Perlindungan memori ini teknik seperti panging dan segmentasi untuk mencegah akses ilegal ke dalam memori. Mungkin itu pembahasan dari saya mengenai arsitektur komputer. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Syekh Turui yang atas tugas yang telah diberikan, karena melalui tugas ini saya jadi lebih memahami apa itu arsitektur dan organisasi komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.